Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz, para jamaah pengajian Yayasan Al-Islam Al-Ikhlas ya, Magetan yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang sampai detik ini masih Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf ya, tadi di depan disebut Ustadz ya, itu beban yang terlalu besar Ibu. Jadi saya ini panggil aja Pak Andri atau Mas Andris saja Bu, lebih enak, lebih familiar. Kalau Ustadz itu kelihatannya berwibawa gitu loh Bu ya, padahal saya nggak berwibawa. Bapak Ibu saya muliakan, jadi pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan berbagi tentang bagaimana sebenarnya urgensi hidup makmur, hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan bagi seorang muslim. Saya yakin ibu-ibu ini kalau dikasih pilihan ya, pengen rumah tipe 75 atau tipe 36, kira-kira ibu pilih yang mana? Misalnya suami ibu nawari, istriku tercinta, kamu pilih mana di ulang tahunmu ya yang ke-40 ini, pilih tak kasih hadiah emas 1 kilogram atau emas 1 gram. Gimana Bu? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya, tepuk tangan Bu, boleh ya untuk ibu. Ya, berarti secara umum ibu-ibu ini sudah memiliki mindset kemakmuran, mindset sadar kaya. Kalau ibu tadi kok milih 1 gram, berarti ya mungkin materi saya nanti jadi penting gitu loh ya, tapi ketika melihat jawaban ibu, materi saya tadi kayak nguyai segoro gitu loh Tat. Karena sudah pinter semuanya. Saya nggak tanya ke bapak-bapak, karena kalau bapak-bapak dikasih pilihan milih ngasih ke ibu 1 kilogram atau 1 gram, milih yang mana bapak-bapak? 1 gram. 1 gram Bu, karena yang nyari sing golek duit itu yang mumet gitu loh. Nggih, ya, karena memang karena konsep Islam Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin. Bahkan kalau kita ngaji dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i, itu jelas kewajiban seorang suami 1, memberikan nafkah lahir dan batin. Diperjelas lagi Ibu, ya, memberikan perlindungan. Ya, suami harus menjadi figur yang menghadirkan rasa tentram bagi istri dan anak-anaknya, menghadirkan rasa nyaman, damai, dan hidup penuh optimisme dalam memandang hari esok. Itu tugasnya seorang suami. Dia harus mampu menghadirkan ya bahwa keluarga ini mau diajak kemana, tujuannya kemana, itu harus jelas. Dan tujuannya adalah surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi rumah ini, baiti jannati, rumah ini adalah surga kita. Bagaimana seorang suami harus mampu membuat suatu program kehidupan yang jelas, activity daily, ya, aktivitas harian di dalam rumah, yang itu bisa menghantarkan semua anggota keluarga untuk menikmati tiap detik kehidupan di dunia ini serasa surga. Ada kasih sayang, ada saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, ya, saling mengapresiasi. Tidak hanya bisa menuntut, Pak, listrik entek, ya. Bapak, pulsanya habis.
gase entek, berase entek, nuntut terus tanpa tahu mau mengerti kondisi suami. Jadi Islam itu equal, suami istri itu harus setara dalam konsep mengelola rumah tangga. Ya, maka saya katakan tadi Imam Syafi'i itu beliau jauh tugas suami tidak hanya sekedar sebagai simbol kepala rumah tangga, tapi beliau seorang suami harus paham detail teknis, ya, hal yang paling kecil. Ya, mohon maaf Bu ya, ini tak sampaikan ya. Saya ini kalau makan, maaf ya, itu piring saya cuci sampai bersih sendiri. Dibuatkan kopi saya cuci sampai bersih Bu. Mohon maaf Bu, baju saya nyuci sendiri, setrika sendiri. Kebiasaan Bu, karena saya hampir 9 tahun itu tidurnya di masjid dan ya di pondok ya, jadi terbiasa yang namanya prihatin gitu loh. Iya Bu ya. Jadi seorang suami harus memperhatikan ya, membantu istri memastikan apakah cucian-cucian itu bisa sudah selesai ya. Kondisi rumah harus bersih ya. Ya, kamar mandi harus bersih. Ya, anak-anak kira-kira sepatunya sudah waktunya beli atau tidak, belum ya. Ya, itu baru hal yang standar. Ya, keluarganya istri kira-kira ada yang butuh dibantu atau tidak. Ibunya istri saat ini badannya lagi gerges atau enggak, kita harus ngerti. Mertua kita hari ini sakit atau tidak. Ini seorang suami harus tahu. Ya, jangan sampai istri nyindir-nyindir ya. Bapak orang tuanya itu sakit, ya, tapi gak berani ngomong sama kita harus tahu, gitu loh. Itu salah satu bentuk konkret. Maka nyuci baju, ngasuh anak, nyuci baju, kemudian memasak, itu dalam kitab kewajibannya siapa bapak-bapak? Suami. Sekarang kita tanya, apakah bapak-bapak melakukan? Enggak, yang jawab ibu-ibu. Ya, itulah salah satu tanggung jawab. Makanya ibu bapak sekalian, rumah tangga yang makmur itu merupakan kolaborasi yang sangat penting antara suami dan istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu adalah teladan kita. Beliau didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai calon pemimpin yang tahan banting. Maka mulai kecil hidupnya penuh penderitaan. Yatim piatu, kemudian ikut orang, ya, ikut orang. Siapa Bu? Pamannya siapa namanya? Abu Thalib, ya. Apa pekerjaannya Abu Thalib Bu? Ternak, terus apa lagi? Pedagang. Kira-kira Ibu sekarang mungkin di antara Ibu ini ada yang pengusaha, ada pensiunan, ada karyawan swasta. Kira-kira enak mana Bu? Enak jadi pegawai atau enak jadi pengusaha? Bapak-bapak, sekiso pundi bapak-bapak, pengusaha atau pegawai negeri? Paling enak pensiunan Pak. Ngomong cucu, nggih. Bayaran Pak, nggih. Jam 3 udah mandi ya, kemudian berangkat ke masjid pakai parfum, datang ke masjid. Lalu tahiyatul masjid, salat 2 rakaat, qiyamul lail, ya, memperbanyak mendoakan, dirakati, anak cucu ditirakati, mohon kepada Allah, disebut satu-satu namanya, anakku si A, si B, si C, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Kita hanya mohon kepada Allah agar kami ini ya Allah ya Rabb sampai tarikan nafas terakhir jadikan sebagai hamba-hambamu yang menegakkan sholat. Paling penting sholat. Karena gini Ibu, rukun Islam ada berapa? 5. 1, syahadat. Misalnya syahadat kita lepas, botolnya jatuh tidak? Tidak. Rukun yang kedua apa Bu? Sholat ya. Sholat ya. Kita lepas. Ya, kita lepas. Terus yang ketiga zakat kita lepas. Yang keempat puasa. Kalau
misalnya rukun Islam itu ya kita tidak tunaikan semuanya, yang terakhir apa Bu? Haji. Ini kalau kita lepas apa yang terjadi? Jatuh. Ya, jadi Islam ya itu 5 rukun itu sesuatu yang nggak bisa kita lepas salah satunya. Kalau kita lepas semuanya, maka kita akan jatuh. Maka sholat itu sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ya, maka pentingnya kita tadi menyugesti diri kita agar kita selalu menjadikan sholat itu sesuatu prioritas. Dan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min duriyati, dan juga semua anak keturunan kita, cucu kita, cicit kita sampai hari kiamat, ya kita harus tirakati agar memberikan semuanya istiqomah menegakkan sholat. Jadi tugas orang tua, Bu, ibu-ibu bukannya apa, Bu, cuma ngerumpi atau arisan. Ya, ibu-ibu ini terutama mustajabah. Ibu harus tirakat. Nirakat Ibu ya, puasa Senin Kamis ya, ketika puasa kita bagaimana agar anak-anak kita semuanya, cucu kita bisa hafid Quran. Saya punya 3 anak Bu, 3 anak ya, laki perempuan laki. Itu saya pondokkan sejak kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Dulu oleh bapak saya, ibu saya dikatakan sadis, nggak sayang anak. Kok anak digua sehingga duwe anak ae pengen duwe anak sampai bayi tabung. Ini sudah anak telu kok anaknya malah digua nang pesantren. Ini soal tanggung jawab dan soal karena kita tahu bagaimana tren apa yang akan terjadi dari esok. Karena saya kebetulan orang yang literatif ya, suka membaca, suka belajar, sehingga saya bisa tahu bahwa nanti tahun 2015 ke atas dunia itu akan berubah, segalanya berubah. Dan orang tua nggak akan mampu dengan pendidikan yang hanya setengah-setengah ini akan mampu membekali suatu mindset, akidah yang kokoh pada anak, akhlak yang kuat pada anak. Kenapa? Tantangannya lebih besar, godaannya lebih besar. Yang nampak di luar itu daya rusaknya lebih luar biasa dibanding daya didik kita, gitu loh. Maka anak saya pondokkan semuanya, ya, tak tirakati, ya. Tiap hari saya mendoakan, saya sebut nama anak-anak saya, karena itu sebenarnya jariah kita Bu. Yang paling dahsyat itu adalah nanti kalau anak kita itu jadi anak yang baik, yang soleh, kita terkubur di dalam tanah, masih dapat investasi pahala. Anak kita sholat karena kita didik sholat, maka dia mengalir pahalanya. Anak kita puasa, karena kita didik puasa, maka mengalir pahalanya untuk kita. Ya, ini alhamdulillah anak-anak kita tuh kelas 2 SMP sudah hafal Quran 30 juz semuanya. Udah hafal Quran. Itu sesuatu yang simpel kalau misalnya kita mau bersungguh-sungguh menjalankan amanah kita sebagai orang tua. Ya, kemudian sejak SD anak-anak sudah kita ajak diskusi. Kira-kira mau jadi apa kalian? Terus kita siapkan tool SOP cara mencapainya. Jadi anak-anak kita tuh blueprintnya sudah kita siapkan sejak SD. Mau jadi apa? Ya, itu dan harus kita siapkan toolnya, prosedur tata cara meraihnya. Yang si Sulung pengen jadi dokter, alhamdulillah sekarang dia jadi dokter di rumah sakit Muhammad Purbolinggo ya, hafidz Quran jadi dokter, mengambil spesialis. Yang kedua apoteker, ya, sekolah farmasi. Ya, juga hafidz Quran 30 juz. Yang ketiga ini SMA 2 Madiun Bu, mau masuk sekolah intelijen atau akpol lah, ini nggak ngerti ya. Ya, ini sudah kita buat blueprintnya. Itu tugas dari orang tua, nirakati, ngelairni, ngopeni, ya, didik, ngasih contoh teladan sehari-hari di rumah. Ucapan kita, tindakan kita, semuanya harus menjadi contoh. Kalau kita ngomongin sholat, kita harus sudah sholat. Kalau kita ngomong ayo subuh nang masjid, kita jam 3 harus sudah di
di masjid. Ayo kita peduli sama masjid. Ya, tiap Jumat jam 10 kita harus ngepel masjid untuk memuliakan jamaah sholat Jumat. Itu cara kita meneladani Rasulullah SAW, yaitu bagaimana konsep hidup dengan keteladanan. Rasulullah itu kembalikan tadi, Abi Thalib membimbing Rasulullah sejak kecil jadi peternak, gembala kambing. Itu bukan sesuatu yang apa Bu, nggak ada hikmah. Hikmahnya besar, karena menggembala kambing itu mengasah kasih sayang sebenarnya. Ya, hewan saja disayang, apalagi manusia, apalagi istri. Bapak-bapak, istri itu bukan sesuatu yang biasa loh, itu luar biasa. Kalau seorang laki-laki kalau sudah kena prostat, kena ambeien, boyoknya sering loro, itu karena kualat sama istrinya biasanya. Loh serius ini. Tapi kalau laki-laki perempuan kok sering migrain, sipalgia, pusing separuh, lehernya cengeng, ganti itu kualat sama suami. Ya. Jadi ibu udah tahu, bapak-bapak udah tahu resepnya untuk sembuh dari penyakit itu kan? Okay. Saling memaafkan, udah. Sampai rumah nanti saling maafkan. Pak, sepiro gede salahmu nang aku wis tok duakne yang ke-10 kali. Itu wis to Pak, Mama maafkan dengan sepenuh hati tanpa syarat. Pokoknya kesalahan Bapak yang dulu, sekarang dan yang akan datang Pak, sudah Mama maafkan lillahi ta'ala, ikhlas sampai titik ini. Cium tangannya, peluk Bu, nangis. Ya. Siap Bu? Loh, kok jenengan lakukan ini? Ya, selama 40 hari selalu minta maaf kepada suami. Nah, ini serius nih pengalaman saya. 40 hari Anda lakukan ini, selalu minta maaf sama suami, minta ridhonya suami, dan minta mengikhlaskan semua kesalahan suami. Kok sampai nanti saldonya nggak tambah, silahkan datang ke rumah ya, maki-maki saya. Saldo sampai masih tambah. Siap Bu? Nggak usah yang muda-muda, mbah-mbah juga penting. Yang sudah nenek-nenek juga tetap. Ya, jadi nggak ada namanya kadaluarsa, itu nggak ada Bu. Cinta itu selalu otentik, ya, selalu abadi. Sama kalau bapak-bapak ingin hidupnya memiliki kemampanan finansial. Satu, hidup nggak pernah punya hutang riba. Siapa yang ingin hidup yang bebas tanggungan, angkat tangan. Pokoknya nggak punya apa-apa, nggak punya tanggungan ke BRI, ke yang lain, angkat tangan. Sedikit ya. Ya, hidup nggak punya tanggungan. Tangan selalu di atas, tidak pernah tangan di bawah. Ya, ini ada resepnya. Ya. Sampai kita meninggal, sampai anak cucu kita hari kiamat, tidak pernah ada satupun anak kita yang sampai ya meminjam uang, apalagi mohon maaf uang riba. Itu ada SOP-nya. Guru-guru saya ngajarkan itu. Ya, saya merintis, saya dulu Bu, temannya Mas Triyono ya, mantri kerik ya. Saya 15 tahun ya. Saya 15 tahun dulu di kamar operasi RSI, 11 tahun sebagai kepala perawat kamar bedah di RSI. Jadi kerjaan saya itu ngoperasi. Ya. Kemudian singkat cerita, karena saya sama istri ingin berjuang di Kare, ya, ingin mendirikan suatu dakwah, merubah daerah Kare yang dulu daerah merah, nggak ada orang sholat, isinya penuh kemaksiatan, maka saya putuskan dengan istri, saya keluar dari RSI. Karena istri lulusan ITS dan dia PNS, guru, akhirnya saya fokus berusaha dengan niat untuk bagaimana li'ila kalimatillah. Tapi saya ingin mendakwakan Islam di Kare, yang saat itu di Kare itu penuh, mohon maaf, kemusyrikan Bu. Ya, sendang-sendang itu nggak ada yang nggak di sajeni. Naudzubillah, ya, banyak.
Dukun itu laris Bu di sana Bu. Ya, dukun pesugihan macam-macam, walaupun dukunnya ora sugih. Jadi bingung saya, orang datang ke dukun minta pesugihan, tapi dukunnya melarat. Ya. Ada dukun, seorang datang ke dukun minta ilmu pelet, biar iso melet dapat istri yang cantik, tapi istri dukunnya tidak cantik. Ya, ini kan suatu paradok gitu loh, satu paradok. Ya. Ya, alhamdulillah kita berjuang berdakwah. Pokoknya kita mendakwahkan Islam di Kari, kita jangan pernah tangan kita di bawah. Sampai mati saya nggak akan pernah mau menenggakkan tangan saya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus mencontoh Rasulullah SAW dengan prinsip kemandirian, harus mandiri. Maka kita dirikan masjid, dirikan sekolahan, kita gedung-gedung sekolahan hampir 15 gedung. Kita nggak ada proposal ke pemerintah, proposal ke yayasan atau minta-minta, nggak ada. Ya, nggak ada. Ini santri saya hampir 25 orang yang ikut saya, kalau murid 230. Ya, itu kita berusaha untuk mandiri. Santri kita gratiskan, yang 20 yang mukim. Karena baru kita rintis sekitar 1 tahun. Kalau santri mondoknya, gitu loh. Apa maknanya? Kita butuh namanya konsistensi di dalam memperjuangkan Islam. Ya, Islam itu dulu, ya, dibela oleh orang-orang yang kalau tidak memiliki hartanya yang banyak, dia memiliki harta yang kalau dia tidak memiliki hartanya banyak, dia memiliki tekad yang kuat, mental jihad, ya, mental untuk mengorbankan nyawanya membela Islam. Ya, maka ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum an tijarah tunzikum min adabin alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita diminta untuk berjuang di jalan Allah itu pertama dengan mengorbankan harta. Yang kedua baru nyawa nomor 2. Nyawa nomor 2. Harta nomor 1 itu dalam Quran. Ya. Maka Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah ini merupakan suatu kolaborasi yang luar biasa. Bahkan pernikahan beliau ini merupakan walimatul ursil paling mewah dalam sejarah kaum Quraisy. Ya. Bisa dibuka di Fikih Ekonomi Umar, itu ada sama Sirah An-Nabawiyah yang terbaru. Sangat mewah. Saat itu Rasulullah belum jadi nabi. Karena Siti Khadijah, Bu, itu seorang janda berusia 40 tahun. Janda 40 tahun ketika dilamar oleh Rasulullah, berapa maharnya, Bu? Tahu enggak? Maharnya seorang janda usia 40 tahun, berapa maharnya? Tatopo? 100 juta, 600 juta. Berapa, Bu? 20 juta? 20 unta. Unta warnanya, Bu? Merah. Itu unta, Bu, kalau warna merah, kalau dikonversi dengan uang sekarang, itu nilainya berapa, Bu? 1 M. Kalau 1 M dikali 20, berapa, Bu? 20 M. Itu mahar Rasulullah kepada seorang Khadijah. Mohon maaf, Bu, janda saja maharnya 20 miliar. Ibu-ibu ini dulu dimahari berapa, Bu? Enggak usah keras-keras, Bu, bisik-bisik saja, Bu. Bapak-bapak dulu ngasih ke ibunya itu berapa? Seperangkat alat ini mau diajak sholat subuh atau diajak bangun rumah tangga? Kan ini pertanyaannya. Maka konsep uang panai di Bugis ini sebenarnya adalah konsep untuk, ya, jangan dipandang dari sisi perspektif yang negatif. Melihat budaya itu, Anda harus melihat dari aspek perilaku.
Karena faktanya ketika pernikahan itu dianggap remeh-temeh, maka banyak laki-laki, anak-anak muda yang dia mau menikah tanpa persiapan, hanya mengandalkan warisan orang tuanya. Ya, kerjaannya tiap malam nongkrong, mancing itu baik Bu kalau sesekali, tapi kalau tiap hari tidak baik, kecuali dia nelayan. Ya, main HP, main game, judi. Kemudian dia mau nikah, ngupainnya anak wong. Ibu ikhlas enggak? Seorang putri yang cantik yang ibu kandung 9 bulan, ibu didik, ibu besarkan dengan biaya ratusan juta miliaran, kemudian ibu berikan perwaliannya kepada seorang laki-laki yang tidak jelas gitu loh. Dan seorang ayah juga harus seperti itu. Kita harus mendidik anak-anak kita sejak dini untuk bagaimana menghargai seorang perempuan. Maka saya tegas sekali kepada anak-anak saya, kok sampai kowe nanti duwe bojo, kok gak tok mulia nih, kok gak tok seneng nih, malah sampai morot tangan, tak pecat jadi anakku. Serius Pak, saya corek saya nggak akan pernah mau mengakui seorang anak yang dia berani bermain kasar kepada seorang wanita, apalagi dia istri atau anak perempuannya. Saya nggak akan bisa. Saya tegas. Islam itu tegas. Ya, Rasulullah SAW maharnya segitu. Berarti Rasulullah kaya atau miskin Bu? Kaya. Ibu-ibu pilih mana Bu? Saya kasih pilihan. Ibu pilih mana? Menangis di atas sepeda ontel atau menangis di atas mobil Pajero Bu? Sama-sama nangisnya, pilih yang mana? Jujur loh, jujur, jangan bohong. Kalau pas sedih ya, ibu milih mana? Sedih di atas sepeda ontel atau sedih di atas mobil Pajero? Ini perlu seri yang kedua berarti untuk materinya. Ya. Sama-sama nangisnya Bu, kalau saya milih nangis di atas mobil Pajero Bu. Iya, sedih ya. Sedih tapi di atas mobil Pajero, tapi sedih yang nelongso di atas sepeda ontel. Itu sedih Bu, sepeda ontel gembos lagi Bu, gak enak Bu. Kenapa Bu? Ya, kita dalam Islam ini kan hidup ini orientasinya akhirat, betul? Tujuan kita tuh akhirat. Jangka pendeknya kita ini bahagia di taman-taman surga di alam kubur, kan gitu. Kita semuanya sepakat lah. Kita sepakat bahwa tujuan hidup kita ini mengabdi kepada Allah, tidak ada yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan jin manusia hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak ada yang lain. Kita paham semuanya. Ya. Maka dari itu, ya, kita hidup nggak boleh main-main Bu, karena hidup ini sesuatu yang nanti pasti kita jawabkan, gitu loh. Ya, nggak main-main. Kita nanti akan diaudit Bu. Tapi kalau kita hidup ini, ya, menjalani hidup yang fana, yang sesaat ini dengan sikap jujur, amanah, fatona, ya, dermawan, peduli, ya, ulet, tekun, kerja keras, bisa dipercaya, Anda nggak perlu khawatir. Ketika diaudit nggak perlu khawatir. Ya. Yang perlu khawatir adalah ketika Anda hidup tidak jujur, tidak fair, tidak amanah, Anda khawatir. Ya. Rezeki halal banyak itu mudah dicari dibanding rezeki, ya, haram yang banyak. Ya. Saya merintis usaha mulai dari nol, itu semuanya mengacu kepada Sirah Nabawiyah, tidak ada yang lain. Ya. Saya punya karyawan sekitar 100 orang. Setiap bulan saya gaji sekitar 200 sampai 300 juta lah. Ibu bisa ke Kari lihat nanti perusahaan saya. Saya gaji ketika kita merekrut karyawan,
karyawan. Memiliki karyawan itu bukan suatu beban. Kita ingin sedekah, tapi tidak merasa orang yang kita sedekahi itu berada di bawah kita. Jadi kita sebagai pengusaha ini sebenarnya konsepnya sedekah, Bu. Memberi uang kepada orang lain. Tapi kalau kita ngasih uang ke seseorang, orang di jalan kita kasih uang, maka kita merasa seperti ini. Kita di atas, orang yang kita kasih di bawah. Ngasih tapi merendahkan. Rasulullah nggak nyontohkan gitu. Ya. Manusia itu sama, di hadapan Allah sama. Kaya, miskin, jabatan tinggi di hadapan Allah sama. Maka jangan sampai kelebihan harta yang kita diamanahkan, dititipkan Allah kepada kita, hada min fadli rabbi, bahwa segala apa yang kita miliki itu sekedar titipan, ya, bukan milik kita. Itu menjadikan kita merasa lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah, nggak boleh. Ya, maka kalau Anda ingin sedekah, tapi Anda tidak pernah merasa memberi sedekah, jadilah pengusaha. Siap, Bu? Ya, kalau mau jadi pengusaha gampang. Ya, saya itu punya spesialis ilmu, ya, melihat peluang. Ini Mas Topo, saya itu punya skill, kemampuan melihat peluang. Orang kalau belum terinstall mindset kemakmuran, sadar kaya di dalam alam bawah sadarnya, melihat emas di depan mata nggak bisa melihat dia, tapi melihat aib, kejelekan, kekurangan orang sangat terang benderang. Ya. Saya sudah keliling hampir 27 negara. Ya. Kemarin saya baru 2 bulan tinggal di Amerika Serikat. Saya keliling mulai dari Texas, Dallas, ya, Nevada, Las Vegas, ya, dan sebagainya. Dan beberapa negara Eropa. Kalau Asia hampir sudah semua saya datangi. Karena bisnis saya dulu jualan. Saya di Kamboja, di Filipina. Ya. Nyeles, Pak. Saya nyeles dulu di Kamboja. Lama saya di Kamboja, di Filipina, Malaysia, Timor Leste, ya, Sri Lanka, itu, ya. Itu bisnis, Bu, dimanapun sama. Jualan apapun dimanapun sama. Prinsipnya apa? Amanah. Ya, amanah. Sportif, fair. Ya, jujur. Maka dalam Quran sering kita baca mungkin di Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, bertakwalah, wa qulu qaulan sadida. Ini problematika umat Islam di sini. Ya. Ittaqu wa qulu qaulan sadida. Biasalah kamu berkata-kata yang bertanggung jawab, yang berkualitas, yang bermutu, yang bisa kau pertanggungjawabkan, yang bermanfaat, yang enak didengar oleh dirimu dan juga enak didengar oleh orang lain. Qaulan syadida. Yuslih lakum a'malakum. Maka otomatis nanti amal-amalmu akan menjadi baik. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni semua kesalahanmu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, faqad fauzan 'azima, akan selalu mendapatkan keberuntungan. Jujur, bertanggung jawab, sportif, fair, salah ngaku salah, benar gak merasa paling benar. Itu karakter-karakter yang dididik sejak dini di Amerika dan di negara-negara Eropa. Maka kenapa di sana bersih. Di Amerika, di tempat tinggal saya di Dallas, di Texas, itu yang namanya menjangan, besar sak sapi-sapi, itu hidup bebas. Terenggiling, hidup bebas, Pak. Terenggiling, hidup bebas. Beruang, hidup bebas. Jadi kalau saya pas lagi di belakang rumah ngopi, biasa, tahu-tahu didatangi
menjangan yang besar gitu. Biasa. Kalau di sini buru-buru menjangan, Bu. Kodok ora selamat, Bu. Kodok sing subhat ora selamat, ya Pak. Kenapa di negara yang sangat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang ada emas hijau berupa hutan, ada emas hitam berupa batu bara dan minyak. Kok kenapa masih ada orang miskin? Kenapa? Kok diajak disiplin susah, diajak jujur susah. Mindset, Ibu. Tak kasih hadiah 100.000, Bu, ya, nanti karena bonus dari saya, Bu, nanti diambil, Bu. Nanti kapan-kapan diadakan sunatan gratis di sini loh, kan? Mas Tapo, tak bantu nanti. Ya, anak yatim 10 nanti tak bantu. Ibu-ibu yang punya cucu ya saya bantulah ke project Ustaz Topo nanti. Ya. Karena saya yang nyunat putranya Bupati, Kapolres, ya, Pak Ketua KPK, Pak Firly juga saya dulu. Ya. Ya, jadi saya nyunat itu banyak, Bu, saya nyunat di Kamboja, Filipina itu biasa. Ya, kemarin nyunat di samping Masjidil Haram 7 anak. Ya. Karena saya sering kalau saya Ramadan itu biasanya saya pulang Ramadan itu ke apa, Bu? Ke Tanah Suci, ya. Saya backpackeran. Jadi saya punya di sana itu kalau diajak yat itu satu kamar isinya 9 orang. Itu sebulan 9 juta cuman. Jalannya cuma 400 meter. Ada teman juga yang kontrak tahunan. Ya, jadi saya kemarin pas Ramadan itu 37 hari di sana. Itu cuma habis 26 juta. Ya, jadi kalau Ramadan di sana enak. Backpackeran tuh enak. Saya backpacker umroh itu sejak tahun 2014 bersama ibu dan istri saya. Ya, jadi saya sering, yang penting punya paspor, ya, visa, semua patuh, udah. Ya, sendirian saja, 2 orang, 3 orang pulang ke sana. Ya, gampang sekarang. Ya, bisa. Jadi mudah sekali. Mas Topo mau berangkat 1-2 orang, ya bisa. Ya. Saya kemarin juga tiap tahun ya ngajak staf karyawan saya berangkatkan umroh ke sana itu. Ya, karyawan saya juga ada yang Nasrani juga. Karena IT pinter ya, maka we mau umroh kemana tak gitu kan? Saya ke umroh Pak Andri, ya umroh versimu itu kan. Yerusalem ya ke sana ora apa-apa gitu kan. Karena dia IT ya, ahli IT pinter. Jadi kita masih kurang ya tim IT itu loh. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, dunia ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita benci. Dunia sesuatu yang tidak boleh kita benci. Dunia ini sesuatu yang harus kita jalani dengan penuh apa, Bu? Ikhlas, sabar, narimo, qanaah, kita terima. Tapi juga harus kita jalani dengan etos kerja yang tinggi. Sehingga umat Islam tidak terdegradasi seperti sekarang ini. Jadi tak sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya, uang yang beredar ya di Indonesia sejak BI ya, sejak Indonesia merdeka itu jumlahnya sekitar, ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu jumlah uang yang beredar di seluruh Indonesia sejak Indonesia merdeka? Bapak-bapak di dompet sekarang ada nggak yang bawa uang sampai 1 juta atau 10 juta di dompetnya? Nggak ada. Ibu-ibu di dompetnya 1 juta ada? 10 juta? 1 miliar? Bismillah, saya doakan ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan 1 tahun lagi semua jamaah yang hadir di pengajian ini pas datang ke pengajian, dompetnya minimal isinya 5 juta. Amin. Ya, harus itu, Bu. Ya. Kalau ke pengajian dompetnya dikosongin, tapi kalau pergi ke Sun City Matahari dipenuhi. Itu baik atau kurang baik, Bu? Kurang baik. Harusnya kalau ke masjid uangnya bawa
uang yang banyak. Ke pengajian bawa uang yang banyak. Sowan ke kiai ulama bawa uang yang banyak. Kasih hadiah ke kiai ustadz. Ya. Oh itu berkahnya luar biasa Bu, serius. Ya saya itu punya pengalaman banyak soal itu ya, soal keajaiban rezeki itu punya banyak. Tapi tidak pas kalau disampaikan di pengajian terbuka, harus yang kayak pelatihan dalam 1 hari. Karyawan saya adiknya beliau, karyawan saya Mbak Sri itu, yang megang keuangan saya ketika belum masih sehat. Ikut saya berapa tahun lah. Terus sekarang karena sakit saya istirahatkan, ganti suaminya yang sekarang masuk, Mas Kostur ya masuk. Jadi itu hidup ini sesuatu yang harus kita perjuangkan. Pokoknya Bu, kalau mau rezekinya banyak, Ibu tidak ada waktu untuk mengejar uang. Ya, tidak ada waktu lagi, nggak bingung nyari uang, nggak bingung ngejar uang dan sebagainya. Tapi ibu nanti malah bingung karena ibu dikejar uang. Itu syaratnya satu, lisannya harus baik. Berkatalah yang baik atau diam. Kan nggak bisa ngomong baik yang enak didengar, mending diam. Diam ini nggak hanya dalam ucapan tapi pikiran. Kalau nggak bisa berpikir baik, mendingan netral. Jangan suudon. Ada tetangganya beli mobil Pajero, ya, tensinya naik, itu nggak boleh, ya Bu, nggak boleh. Ada saudaranya, tetangganya beli Pajero baru. Apa yang harus dilakukan Bu? Kita melihat tetangga kita beli Pajero baru, apa yang harus dilakukan? Alhamdulillah, masya Allah, ya Allah ya Rabb. Aku mohon kepadamu, jadikanlah Pajeronya Pajero yang berkah, menuntunnya semakin dekat kepadamu. Ya, jadikan Pajero itu dibawa untuk jamaah sholat subuh, sholat Jumat. Dan ya Allah, kalau boleh, saya juga pingin, itu boleh, nggak apa-apa. Namanya memohon kepada Allah. Jangan, Pajero paling kredit korupsi, tak dongakne bani jeblok misalnya. Naudzubillah naudzubillah. Jangan, hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih. Enggak boleh iri, enggak boleh dengki, harus selalu bersih pikirannya, hatinya bersih. Enggak boleh maidu, enggak boleh mangkel, enggak boleh jengkel. Ya, enggak boleh apa itu? Ngeluh. Percayalah Bu, masya Allah, sampai nanti amalkan resep saya 40 hari, saldonya nambah. Kalau nanti nggak nambah, sampai bisa minta nomor HP ke Pak Topo, protes ke saya, Pak Andri bohong, Pak Andri hoax gitu loh. Ya, ini buktinya udah banyak. Saya punya anggota di seluruh Indonesia itu sekitar 17.500 orang, itu member saya di 512 kota. Ya, jadi saya itu keliling. Ya, ke Merauke sampai Sabang. Jadi semua makam aulia penyebar Islam mulai dari Sabang sampai Merauke itu sudah saya datangi. Bahkan saya sering kalau lagi longgar saya tafakur di makamnya Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, di Istanbul. Saya sering di situ. Ya, kalau lihat Facebook saya sering ke sana. Ke makam para aulia-aulia di Filipina, ya. Di Chumnik, di leluhurnya Sunan Ampel, itu di Chumnik di Kamboja, ya, karena asalnya itu dari Siam di sana. Itu Bapak Ibu sekalian sekilas ya konsep kemakmuran ini harusnya disampaikan itu selama 40 hari. Dan biayanya biasanya per orang itu sekitar 57 juta. Serius. Karena saya belajarnya ke situ gitu loh. Saya belajarnya langsung ke Pak Wawi, ke Pak Sandiaga Uno, ke Pak Hilmi Yahya, itu beberapa seri untuk membongkar mental block yang ada dalam pikiran saya. Itu butuh dibongkar. Tidak hanya bisa dengan ceramah 1 jam, 2 jam, 3 jam, kemudian Anda bisa memahami, tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan kalau di Australia itu butuh waktu 1 minggu full. Kita di karantina, tidak boleh pegang HP selama 7 hari, biayanya sekitar 340-an juta.
itu pulang udah beda. Ya, diem saja Anda dikejar uang. Sehingga nggak ada lagi antara seorang saudara, ya, saudara kandung bertengkar gara-gara uang. Dengan tetangga sakit hati gara-gara uang. Dengan teman pecah gara-gara uang, nggak ada lagi. Umat Islam nggak ada lagi, itu dunia. Umat Islam itu sibuk memperbaiki diri, sibuk bagaimana merencanakan duhanya itu bisa konsisten 8 rakaat tiap hari. Konsisten bagaimana hafalannya nambah tiap hari sampai ketika meninggal sudah hafal Quran. Orang Islam itu sibuknya seperti itu, sibuk memikirkan siapa tahu di sekitar kita ini anak-anak yang yatim, anak-anak yang susah, yang belum biaya, yang nggak punya biaya sekolah, yang sepatunya sobek, yang kasurnya sudah jamuran, itu siapa gitu. Kita sibuk memikirkan itu. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri gitu. Umat Islam harus berdaya. Jadi tak sampaikan Ibu sekalian, mulai dari Indonesia merdeka sampai sekarang, uang yang beredar di Indonesia sampai Juni 2025 sebesar 48.000 triliun. Dan yang sampai ke kantong-kantong panjenengan, ya, kemudian terbentuk dalam bentuk mobil, motor dan sebagainya, ya, sampai ke saya itu cuma 22.000 triliun. Yang dipegang umat Islam hanya 22.000 triliun se-Indonesia. 48 dikurangi 22 berapa, Bu? 26. Berapa berarti 26.000 triliun? Siapa yang megang, Pak? Yang megang siapa? Ya, makanya Bapak Ibu nggak usah teriak-teriak, nggak usah protes kalau ada hukum yang tidak adil. Jangan protes, nggak ada gunanya, nggak mempan. Kalau ada peraturan-peraturan yang membuat sulit hidup jenengan, gak usah protes. Ya, kalau kebenaran dibungkam, tapi hoax yang malah disiarkan, dikasih pemimpin jujur, gak laku, malah maling kundang laku. Saya gak sebut nama lo ya. Ya, dikasih pemimpin yang jujur, bagus, pinter, jelas, nggak laku, Bu. Tapi sih nggak jelas, pelunga-pelungu laku. Itulah, bukan saya nggak sebut Konoha. Ini kenapa terjadi? Ya, karena tadi 26.000 triliun dipegang oleh 5% komunitas. Maka kemaksiatan diproteksi. Kalau Ibu ke Jakarta, ke Batam, ke Barat, sudah kemaksiatan luar biasa. Dan Anda nggak akan percaya. Kita mau demo 1 juta orang, nggak mempan. Itulah kekuatan finance. Maka Rasulullah SAW ketika di Madinah, beliau membangun peradaban Madani. Salah satunya hidupkan pasar. Maka Abdurrahman bin Auf ini beliau simbol, ya, seorang muslim yang komplit, ya. Dia turun di medan jihad dengan zirah dan tameng dan pedang, berani mati, berani berdarah, berani tertebas. Tapi ketika masa damai, energinya untuk perang ini digunakan untuk wirausaha, bukan untuk memperkaya diri, tidak. Umar bin Khattab itu, Bu, bajunya cuma 2, 1 dipakai, 1 dijemur. Makanya kalau enggak air putih dengan kurma, dia kadang makan roti keras dengan susu unta, susu domba. Itu Umar bin Khattab. Apa? Beliau seorang pemimpin kaya raya, punya 70.000 bidang tanah. Karena Umar bin Khattab ini dalam fikih ekonomi Umar, dia mengajarkan kepada Talhah dan Zubair bin Awam tentang bagaimana namanya manajemen aset, ya, menciptakan aset.
Sehingga Zubair sama Tolhah itu punya banyak aset di Makkah, Madinah sama di Mesir. Nilainya apa? Puluhan miliar. Umar bin Khattab itu per bulan passive income-nya itu kalau tidak salah 230 miliar. Ketika jadi khalifah. Maka Muhammadiyah itu kaya karena mencontoh spirit para sahabat. Sehingga Muhammadiyah punya kekayaan hampir 450 triliun sekarang. Tanpa pernah minta, tanpa pernah merendahkan diri. Dia pede, percaya diri. Ya, yang penting apa yang ada di otak kita, ya, ini sehat. Ini penting sehat saja, cukup kita. Ya, ibu sekalian, kaya itu penting atau tidak penting? Penting. Harta di tangan orang beriman itu jauh lebih baik dibanding harta di tangan orang-orang yang tidak beriman. Kalau harta di tangan orang tidak beriman untuk memadamkan cahaya Islam, tapi kalau di tangan orang beriman untuk mensiarkan cahaya Islam. Dan Islam itu rahmatan lil alamin. Maka umat Islam itu enggak ada istilahnya bikin kisruh, enggak ada. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, ya. Mohon maaf kalau ada kurang kata, ya, kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, mohon diikhlaskan. Karena tadi saya bukan ustadz, Bu, ya. Saya ini entrepreneur, ya, wirausaha. Jadi kalau dalil tidak begitu bisa gitu. Ya, hafalannya terbatas-batas, ya. Maka jangan panggil ustadz, malu saya. Ya. Pak Andris atau Mas Andris saja gitu, ya. Itu kalau ketemu di jalan, ya. Jadi jangan panggil ustadz karena memang bukan ustadz gitu, ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa, ya. Doa ya tadi, ya. Ini juga beban ini. Bukan ustadz suruh doa. Ini luar biasa ini Ustadz Topo ini menguji saya. Oke, kita berdoa, kita tundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan pikiran kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu merahmati kita semuanya, merahmati keluarga kita, merahmati saudara kita, dan selalu melindungi, menjaga, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan juga di semua daerah, di semua negara yang sedang mengalami kedoliman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal afa 'inda al-hisab ya qadil hajat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati ya Allah. وأصلح لي في ذريتي يا الله وأصلح لي في ذريتي يا الله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ahlul kalam billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.